Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Alhamdulillah di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya menyajikan pembahasan soal-soal untuk menghadapi pretest PPG tahun ini. Nah, di sini kembali saya membahas soal-soal yang berhubungan dengan tes kemampuan dasar numerasi. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya bahaskan teman-teman semua, saya sangat berterima kasih kepada kalian semua ya yang sudah setia menonton video di channel Ruang Tentor ini dan sudah mensubscribe tentunya. Saya mendoakan agar senantiasa urusan kita dimudahkan ya teman-teman semua, dan pada saat tes diberikan kelulusan. Nah, untuk soal numerasi kali ini saya akan bahas yang berhubungan dengan geometri. Ya, coba diperhatikan soalnya. Ada juga kecepatan sebenarnya di sini ya. Tidak apa-apa, ini soalnya macam gado-gado, campur-campur. Nah, diperhatikan untuk soal nomor 1 di sini ada teks kurir barang. Diperhatikan, jika total waktu tempuh sepeda motornya Pak Oni dalam menyelesaikan semua pengantaran itu adalah 1 jam. Ya, maka yang ditanyakan di sini, di manakah tinggal Pak Oni? Oh, bukan. Yang ditanyakan di sini, berapakah kecepatan rata-rata motornya Pak Oni? Nah, di sini teman-teman semua saya memberikan rumus ya, rumus ajaib di sini. Saya namakan rumus segitiga ajaib. Oke, saya gambar dulu ya seperti ini. Mungkin kalian semua sudah pernah lihat ya. Di sini ada J, ada K, ada W, jarak, kecepatan, waktu. Jadi rumus ini digunakan untuk menentukan bagaimana kecepatannya, bagaimana jaraknya, bagaimana waktu yang digunakan. Misalkan kita to the point. Yang ditanyakan di sini adalah kecepatan. Berarti K. Berarti K sama dengan, ingat, kalau misalkan atas dengan bawah yang digunakan berarti dibagi. Kalau sama-sama horizontal begini berarti dikali. Nah, berarti kalau kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, sekarang kita cari berapa jaraknya, total jaraknya. Dilihat ditambah, dijumlah ya. 2 tambah 3, 5, tambah 5, 10, tambah 4, 14, tambah 2, berapa tadi? 16, tambah 1, 17. Berarti jaraknya itu 17 km. Nah, kita selesaikan baik-baik ya secara kekeluargaan. Waktunya di sini 1 jam. 1 jam. Jadi 17 dibagi 1 adalah 17 km per jam. Kenapa C jawabannya? Ya, karena cinta tidak pernah salah. Nah, terus kita bisa cari juga yang lain teman-teman. Kalau misalkan jarak yang dicari, kalau jarak yang dicari di sini berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, kecepatan dikali waktu. Tapi kalau waktu yang dicari itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oke bro, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Diperhatikan. Wah, nomor 2 ini adalah soal tentang geometri. Kita baca dulu ya sebentar sekali. Ini teksnya singkat-singkat. Judulnya sistem pengairan lahan. Sebuah lahan pertanian berbentuk persegi panjang yang di samping ini, karena pengairan yang dirasa cukup jauh untuk menjangkau tanaman yang berada di tengah lahan, maka petani tersebut memutuskan untuk membuat saluran pengairan dengan pipa seperti yang terlihat pada gambar seperti ini. Yang ditanyakan di sini, pilihlah benar atau salah setiap pernyataan berikut ini. Oke. Nah, sekarang coba kita cari yang pertama. Apakah luas lahan yang harus dialiri air itu adalah 384 meter persegi? Ini kan lahannya berbentuk persegi panjang, ya. Berarti untuk mencari luasnya persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya 32. Lebarnya adalah 12. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. 32 dikali 12 itu dapatnya 384 meter persegi. Ini benar. Oke. Yang kedua, di sini ditanyakan setelah ada pipa pengairan yang baru, maka luas lahan yang dialiri air itu sama. Apakah
Ini sama semua ini yang keempat lahan. Ya, ini coba ya, ini kalau dilihat dari kasat mata ini kelihatannya sama ya, sehingga ini benar. Tapi kalau kita mau lebih analitis lagi bisa. Ini kan panjangnya 16 ya, ini juga 16. Jadi ini 12, ini 16. Terus ini 12, ini 16, berarti 1 dan 2 sama. Yang ketiga, ini 12, ini juga 16. Yang keempat, ini 16, ini juga adalah 12. Jadi sama semua luasnya. Oke. Yang ketiga, total pipa yang dibutuhkan untuk menyambungkan saluran air adalah 40 meter. Tunggu dulu, ini saya mau bersihkan dulu ini teman-teman. Angka-angka ini sepertinya mengganggu untuk yang kita jawab yang ketiga. Oke. Nah, sekarang coba. Total pipa yang dibutuhkan untuk menyambungkan saluran air adalah 40 meter. Berarti kita hitung berapa panjangnya ini. Ya, satu saja karena ini kan sama dengan yang di sini. Sama ya. Oke, terus yang ini sudah ada ditahu panjangnya. Berapa tadi? 12. Oke. Nah, ini kan 12 panjangnya. Ini berapa tadi? 16. Nah, sekarang kita bisa hitung panjangnya ini dengan menggunakan rumus Pitagoras. Pitagoras maksudnya. Yang dicari adalah sisi miring. Berarti untuk menghitung sisi miringnya adalah miring pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 ditambah dengan 12 pangkat 2. Nah, ini yang kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. 16 kuadrat berapa? Ditambah dengan 12 kuadrat berapa? Ini dapatnya nanti 400. Ya, nanti kita semua hitung ya berapa. 400 berarti miringnya itu sama dengan 20. Akarnya 400 itu kan 20. Berarti kita bisa hitung 20. Oke. Ditambah dengan 12 ditambah dengan ini juga 20 sama dengan 52 meter. Berarti ini salah ya. Oke, saya kira jelas. Nomor 3. Diperhatikan desain rumah. Wah, ternyata ada rumah berbentuk seperti ini. Nah, sebagian orang menyukai rumah yang bentuknya unik. Selain untuk tempat tinggal, rumah juga berbentuk unik karena mengandung seni dan estetika. Dapat menjadi kesenangan tersendiri bagi pemilik rumah. Salah satu bentuk rumah yang unik tampak pada gambar di samping ini. Nah, pertanyaannya, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut berkaitan dengan gambar atau ilustrasi bangun datar desain rumah tersebut. Untuk yang pertama, panjang AE. Apakah panjang AE sama dengan panjangnya GO yang ini? Coba teman-teman. Ini kan tidak diketahui berapa panjang sisinya. Jadi saya mau misalkan saja ya. Misalkan ini saya misalkan dengan 2. Oke, nah apa ya dimisalkan seperti itu. Kenapa 2 teman-teman? Karena ini kan rata-rata nanti dibagi 2. Kalau 2 dibagi 2 kan 1. Angka 1 itu kan mudah dihitung. Jadi ini 1 ini. Ini juga 1. Ini juga panjangnya adalah 2. Ini 1, ini 1. Kalau saya geser ini garis ke bawah di sini, maka ini juga 1 teman-teman. Berarti GO itu sama dengan panjangnya AE. Ini benar. Oke. Ini juga ke bawah di sini 1, ini juga 1. Oke. Nah, luas persegi EFGH kayaknya kita butuh hapus lagi ya, enggak apa-apa. Kita hapus dulu teman-teman. Ini sebentar sekali. Ini kita hapus dulu karena mengganggu nanti kalau kita hitung. Sebentar sekali. Oke. Nah, sekarang luas persegi FGH ini sama dengan 2 kali luas segitiga EBF. Coba, ini kan EBF ya. Kalau kita gambar mirip yang segitiga mirip dengan EBF di dalam segitiga, di dalam segi 4 ini, maka kita akan mendapatkan ini kan kita gambar ya di sini seperti ini, misalkan 1. Kita gambar lagi ke sini 2. Kita gambar lagi di sini 3. Ini kita gambar lagi ke sini 4. Berarti harusnya
4 kali segitiga EBF. Jadi ini salah. Ya. Yang kedua, luas belah ketupat ABCD. Mana ABCD? Ini apakah sama dengan 2 kali luas persegi EFGH? Coba, ini saya hapus lagi. Sebentar sekali ya. Ini saya hapus. Oke, nah sekarang coba misalkan begini. Saya mau persegi FGH ini saya mau potong seperti ini. Kita lihat ada berapa segitiga di dalamnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, segitiga-segitiga yang kecil ini sama dengan segitiga yang di luar di sini. Sama. Coba hitung lagi. 1, 2, kenapa tidak mau ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 16 segitiga di dalamnya, atau 2 kali dari segitiga FGH. Berarti ini sama, ini benar. Ya, jadi ini bisa kita hitung tanpa menghitung berapa luasnya, teman-teman. Hanya cukup melihat logika saja dengan keterangan-keterangan yang ada di gambar. Ya, jadi tidak usah terlalu bagaimana ya dalam melihat soal-soal geometri seperti ini. Jangan pas dilihat soal geometri ataupun soal apa saja langsung kita down gitu. Cukup coba kita analisa dulu, kemudian kita mencari kesimpulan atau analisa lebih lanjut terkait soal tersebut. Jangan sampai hanya dilihat dengan satu ke depan mata langsung dapat jawabannya. Ya, siapa tahu ya. Oke teman-teman, saya kira untuk sementara ini saja dulu ya untuk pembahasan numerasi di bidang geometri. Saya mendoakan teman-teman semua bisa lolos tes tahun ini ya, dan menjadi sumber kebahagiaan bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.